Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Anak-anakku semuanya, yang pertama saya ucapkan selamat datang di madrasah baru, sekolah baru kalian, karena pada tahun ini anak-anak semuanya sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi. Kalau kemarin anak-anak sekolah di kelas 9 SMP atau MTS, hari ini anak-anak sudah menapaki jenjang yang lebih tinggi, jalan di mana, sekolah di mana anak-anak akan menentukan jalan di masa depan, ya. Anak sudah masuk di MAN 1 Gunung Kidul. Baik. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Perkenalkan anak-anak semuanya, nama saya Ahmad Wahidillah Agung P. Nanti boleh dipanggil Pak Agung. Di sekolah ini saya mengajar 2 mata pelajaran Al-Quran Hadis dan mata pelajaran ilmu tafsir. Untuk kelas 10, saya akan menemani kalian hanya di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baik, ini saya lihat kok masih malu-malu muridnya ya. Kenapa? Masih baru, Pak. Masih baru, Pak. Oh, masih baru. Oke, baik. Biar tidak grogi, biar tidak tegang, coba semuanya saya ingin coba saya ingin ketika saya bilang tepuk 1, anak-anak bilang langsung ya, yes, gitu ya. Ketika tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Ketika tepuk 4, konsentrasi. Oke, bisa dicoba anak-anak? Ya. Bisa ya. Oke, yang kompak biar suasananya pecah, yang keras ya, yang semangat. Oke, kita mulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, ya, baik. Anak semuanya. Karena tadi saya sudah berkenalan, saya pengen tahu, saya juga belum kenal dengan anak-anak semuanya. Baik, coba ketua kelas, ini ketua kelasnya siapa? Belum dibuat, Pak. Oh, belum dibuat. Baik, sekarang perwakilan saja. Baik, saya tunjuk ini, Mas Tony. Mas Tony ambil ke ruang guru, ambil HP-nya teman-teman ya. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatoni sudah mengambilkan HP di ruang guru. Anak-anak semuanya sekarang coba buka browsernya. Buka HP-nya masing-masing semuanya. Oke, semuanya wajib membuka HP. Nggak punya HP, Pak. Loh, nggak punya? Oke, nggak apa-apa kalau nggak punya. Baik, yang sudah punya, yang membawa tadi di sekolah, silakan dibuka dulu, yuk. Sudah dibuka kelaspoint.app sudah? Halo? Sudah dibuka semuanya? Sudah. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Coba diisi dulu kelas kodenya ini. 27110. Yuk, ini kodenya 27110. Sudah diinput? Oke, coba semuanya, ini penting, silakan praktek semuanya. Ini saya biar tahu. Sudah? Ini baru 1 orang yang masuk, 27110. Yang sudah masuk. Oke, Mas Tony sudah masuk. Karena Mas Tony masuk pertama, saya kasih bintang. Wow. Terima kasih, Pak. Ya, ayo yang lain ditunggu segera. Hanya 5, Pak. Yo, segera yang lain dulu, saya tunggu. Belum, Pak. Yuk, segera.
Classpoint.app. Nanti kodenya 27110. Halo, Mas Tony kok keluar, Mas Tony? Bentar putus Pak. Oh, betul. Internetnya habis Pak. Ayo, ini MKD siapa MKD ini? Halo, MKD siapa ini MKD? Tahu itu siapa itu? Ayo ngacung. MKD Kumaidah Pak. Oh, Kumaida. Oke, yang lain ditunggu segera. Saya tunggu 3 menit. Yuk, segera. 10 detik lagi, 10 detik lagi. Yuk, saya hitung. Ayo, yang lain kemana ya? Sar, HP ini lemot. Nggak bawa HP, Pak. Baterainya habis, Oh, Pak. ya. Baterainya habis, Tanya habis. Pak. Pulsanya habis. Oke. Sudah? Hanya 2 orang? Ya. Oke, Bu Habis lagi, Rohma. Pak. Udah ya. Oke. Yang sudah masuk saya kasih bintang. Oke, bintang ini akan dikumpulkan nanti sampai akhir tahun ya. Nanti bisa ditukar nilai ya. Semakin aktif, Dapat semakin mobil banyak ini. mengumpulkan nilai ya, bintang akan banyak nilainya. Oke? Cukup hanya ini? Ya, Hanya ini yang bisa masuk? ya baru itu, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan saja kalau seperti itu. Yang lain nyusul nanti ya. Oke, Oke. baik. Anak-anak semuanya, saya ingin tahu apa yang kalian rasakan sekarang. Bisa Seneng, dipilih Pak. itu. Bisa dipilih. Di HP-nya bisa diklik apa yang kalian rasakan sekarang. Baru 2, 3. Oke. Oke, saya tutup. Oke, 1 orang menjawab bahagia. Wah, alhamdulillah, Bu Rohma bahagia. Apa baru anu ijazah kan. Ini Pak Tony dan Pak Agus sakit. Wah, Mas Tony, sakit apa Mas Tony? Sakit hati Pak. Ya Allah, sakit hati. Ya, semoga segera sembuh. Sakit ya, Pak. Gitu loh, Pak. Mas Agus sakit apa Mas Sakit Agus? hati habis putus sama pacar Sakit Pak. ini Pak, ini loh Maggie Z itu menipu Pak. Katanya daripada sakit hati lebih baik dari sakit gigi, padahal sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati loh Pak. Oh, gitu Mas Tony ya. Lebih sakit gigi katanya ya. Oke, semoga yang sakit segera disembuhkan. Yang lain semoga sehat selalu. Oke, saya pengen cek dulu nih. Anak-anak berasal dari sekolah mana? SMP atau MTS? Silakan tulis. SMP atau MTS? Oke. Sudah? Oke, 4 orang sudah masuk. Wah, ada SMP MTS. SMP 1 orang, MTS 3 orang. Siapa nih yang dari SMP nih? Wah, ini Mbak Kumaida dari SMP. SMP mana Mbak Kumaida? Mboten, Pak. Aku mboten SMP, Pak. MTS. Loh, lah niki SMP. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Oke. Saya ingin tahu, apa yang ingin kalian dapatkan dari mata pelajaran Al-Quran hadis ini? Silakan. Yuk, silakan. Apa yang ingin kalian dapatkan dari mata pelajaran Al-Quran hadis ini? Oke, 2 orang. Oke, saya cek 2 orang ya.
Oke, Mas Agus, biar pinter ngaji. Mbak Kumaida, petunjuk. Wah, menjadi petunjuk atau minta petunjuk? Mbak Kumaida. Menjadi petunjuk. Oh, petunjuk. Mbak Rohma, pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis. Mas Tony, belajar Al-Quran. Oke, baik. Semoga keinginan kalian akan terpenuhi di mata pelajaran Al-Quran hadis ini. Yang penting syaratnya satu. Amin. Ya, Amin. kalian semangat dan serius dan konsentrasi. Oke, begitu ya. Oke. Oke. Selanjutnya. Nah, ini saya pengen tahu juga nih. Nah, tadi kan katanya ada dari SMP, dari MTS. Coba sekarang tulislah kata-kata Al-Qur'an dengan tulisan Arab. Nah, coba di situ tulis. Coba, saya pengen tahu. Diketik di gambarnya, lalu ditulis. Tulis tulisan Al-Qur'an, coba. Saya pengen tahu. Oke. Sudah dikumpulkan belum? Ya, oke, baik. Nanti segera ditulis dan dikumpulkan ya, biar saya tahu. Jadi sejauh mana anak-anak sudah punya modal, punya bekal dalam menulis Arab. Nanti akan saya cek nanti ya. Nah, sekarang ini, yuk. Silakan dijawab. Oke, satu orang. Yang lain? Oke. Ya. Dar, jawabannya adalah A. Oke, ini jawabannya betul adalah A. Sekarang selanjutnya. Oke, saya pengen tahu nih. Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab. Oke, satu orang. Yang lain? Oke deh. Ya, jawabannya benar adalah B. Ya, itu tadi sedikit saya ingin mengetahui kondisi kalian bagaimana berawal dari SMP atau MTS biar saya nanti tahu ya bagaimana kita nanti belajar ke depannya. Nah, anak-anak semuanya, pada hari ini ya kita akan belajar tentang mengenal Al-Qur'an. Apa yang perlu kita ketahui tentang Al-Qur'an? Di kelas 10 ini kita akan belajar tentang pengertian dan nama-nama lain Al-Qur'an. Tujuan pembelajaran pada materi ini ya, kita akan ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan mempelajari pengertian Al-Qur'an secara etimologi. Pertemuan kedua, kita akan mempelajari tentang pengertian Al-Qur'an secara terminologi. Pertemuan yang ketiga adalah menganalisis nama-nama lain Al-Qur'an. Nah, khusus hari ini kita akan hanya belajar tentang pengertian Al-Qur'an secara etimologi. Nah, sebenarnya saya pengen tanya dulu deh. Sebenarnya kenapa sih kita harus mengenal Al-Qur'an? Yuk, silakan. Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mas Agus. Kita mengenal Al-Qur'an agar Pak, kan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Lah, jadi Ya. kalau kita mengenal Al-Qur'an nanti kita hidupnya dengan Al-Qur'an. Oh, Wah, keren ya, Pak? keren ya, hidupnya dengan yes. Al-Qur'an. Satu lagi ada? Bu Julia? Mbak Julia? Ya, Pak. Kenapa kira-kira Mbak Julia kita harus mengenal Al-Qur'an?
supaya kita bisa mengaji, Pak. Supaya bisa mengaji. Oke, jadi gini anak-anak. Seseorang ya sebelum cinta itu kan harus kenal dulu. Nah, kalau sudah kenal akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah cinta ya, kita akan berbuat sesuatu untuk sesuatu yang kita cintai. Ya, misalnya tadi Mas Fatoni cinta sama pacarnya. Kira-kira sudah berbuat apa saja untuk pacarnya, Mas Fatoni? Kasih hadiah. Oh, ngasih dan sebagainya. Sama halnya dengan kita kalau cinta Al-Quran. Kalau seseorang sudah kenal Al-Quran, kemudian tumbuh rasa cinta sama Al-Quran, saya yakin ya kesehariannya akan hidup dengan Al-Quran. Mau nggak seperti itu? Mau. Mau ya? Mau. Oleh karena itu kita harus kenalan terlebih dahulu. Samanya saya tadi, saya kenalan dulu, sekarang kita akan berkenalan dengan Al-Quran. Oke, coba simak video berikut ini. Gak ada suaranya, Pak. Oh ya, maaf. Sebentar. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Brewek itu nggak ngerti. Gusti Allah nggak ngerti kalau. Nah, artinya bacalah semua itu. Nah, oke. Oke, anak-anak, kira-kira sudah jelas videonya ya? Bingung nih, Pak. Kira-kira apa yang disampaikan, intinya apa dalam video itu anak-anak? Ada yang mau berbicara? Bingung aku, Pak. Bingung nih. Ya, kenal ini siapa? Ada yang kenal ini siapa? Ya, itu lihat di televisi, Pak. Ya, siapa namanya, ada yang tahu? Panji Gumilang. Ya, Panji Gumilang, pimpinan Pondok Az-Zaitun. Barusan beliau berbicara tentang Al-Quran. Beliau mengartikan Al-Quran. Kira-kira tadi apa yang didengar? Beliau mengartikan Al-Quran adalah? Ya, Ucapan Rasulullah yang datangnya wahyu dari Allah. Nah, di sini Panji Gumilang mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Rasul berdasarkan wahyu. Nah, kira-kira apakah Al-Quran itu emang artinya? Menurut anak-anak, apakah Al-Quran begitu artinya? Ya, gimana ya Pak ya? Al-Quran datangnya kan dari Allah ya Pak? Ya, oke. Simpan dulu penasarannya. Oleh karena itu sekarang kita akan berkenalan tentang pengertian Al-Quran secara etimologi dulu. Nah, gini. Kalau untuk aliyah harus sudah mulai kenal ya. Yang dimaksud etimologi itu apa sih? Mengkaji asal-usul kata secara bahasa. Jadi asal-usulnya Al-Quran itu dari mana sih bentukan katanya? Ya, derivasinya itu dari mana? Ya, jadi silakan dicek ya. Oke, ini ya. Diperhatikan tabel-tabelnya ini ada 5 ulama ya yang mengungkapkan pendapatnya. Pertama adalah Al-Lihani, mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari kata-kata qoro'a. Ya. Lalu artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Lalu Al-Asy'ari, korona, yang artinya menggabungkan. Al-Farra, beliau mengatakan Al-Quran itu berasal dari kata qoro'in, yang artinya petunjuk. Az-Zujaj mengatakan Al-Quran diambil dari kata Al-Qur'u, yang berarti kumpulan. Asy-Syafi'i, ya ini beda. Beliau mengatakan Al-Quran itu isim malam,
bukan bentuk isim mustaq atau apa, bukan. Al-Quran itu ya bukan kata apa-apa. Al-Quran memang diberikan Allah untuk memberi nama kitab yang diberikan kepada umat Islam. Nah, ini menurut Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi ini anak-anak, tolong diperhatikan nih ya. Al-Liyani mengatakan Al-Quran berasal dari kata qoro'a, ya, artinya bacaan. Al-Asy'ari korona, menggabungkan, ya, karena kenapa ini kok diartikan menggabungkan? Karena memang Al-Quran itu merupakan gabungan dari ayat-ayat, surat-surat, juz-juz ya yang menjadi satu, saling menjadi satu. Al-Farra, qoro'in, petunjuk. Ya, di dalamnya banyak kandungan-kandungan yang kemudian saling membenarkan, yang kemudian menjadi petunjuk bagi umat manusia. Az-Zujaj, kumpulan. Kenapa disebut kumpulan? Karena Al-Quran itu isinya merupakan intisari kumpulan-kumpulan dari kitab-kitab sebelumnya. Ini Al-Quran. Oke, coba perhatikan. Saya kasih waktu 5 menit untuk memperhatikan ini. Oke, cukup? Ya. Selanjutnya, anak-anak. Identifikasi masalah. Sekarang silakan berkelompok. Ya, ini berkelompok. Kelompoknya bertiga saja, satu kelompok bertiga. Silakan nanti membuat pertanyaan, ya, per kelompok membuat pertanyaan tentang masalah banyaknya pendapat perbedaan arti Al-Quran. Nah, silakan kalian yang buat pertanyaan. Nah, buat pertanyaan sendiri, lalu buat jawaban sendiri. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, jadi berkelompok, kalian buat pertanyaan tentang masalah, kenapa kok Al-Quran ini beda? Beda-beda arti, kemudian buatlah jawabannya sendiri. Oke, saya kasih waktu 5 menit, mulai dari sekarang. Oke, silakan berkelompok ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, sekarang kelompok pertama. Mbak Fatim. Ya, Pak. Ya, Mbak Fatim, silakan dipresentasikan. Tadi dengan kelompoknya sudah merumuskan masalah belum? Silakan, coba. Ini Pak, adanya perbedaan asal-usul dari kata Al-Qur'an itu ya Pak. Penyebabnya kira-kira apa ya? Seperti itu Pak. Oke, penyebabnya kira-kira apa? Lalu dari kelompok jawabannya apa? Mungkin ini beda apa ya? Sebenarnya sih rumpun katanya sama, kofro, nun semua. Cuman kan kok ada dari corona, koroinun. Nggak tahu juga Pak. Gimana jawabannya? Kita masih bingung. Oke, baik. Jawabannya terima kasih untuk kelompok 1 ya. Jadi intinya gini, apa yang ditanyakan oleh kelompok 1, Mbak Fatim, ya, kenapa banyak perbedaan pendapat ya secara etimologi, secara bahasa dari para ulama, memang itu tergantung dari sudut pandang para ulama melihatnya. Nah, kayak tadi, kalau melihat secara isi, melihat dari bentukan kata dan sebagainya, saya yakin setiap ulama akan berbeda. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini selanjutnya, tetap dengan kelompok yang sama. Sekarang perwakilan ketua kelompok untuk ke perpustakaan, ya, silakan mengambil banyak referensi perpustakaan, silakan bawa ke kelas. Setelah itu, silakan kumpulkan data, cari di referensi tersebut nama-nama lain Al-Quran selain yang sudah saya sampaikan tadi. Coba temukan, cari di perpustakaan, sudah banyak buku, sudah banyak kitab, silakan cari ya. Kemudian diolah. Ya, dari sekian banyak pengertian yang sudah kalian temukan bersama kelompok, coba diolah. Kemudian diverifikasi datanya. Maksudnya apa verifikasi data itu? Dicek. Kira-kira sudah sesuai belum dengan arti, pengertian, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, tugas kelompoknya terakhir adalah membuat kesimpulan atau resum. Kira-kira menurut kalian, ya, menurut kalian, pengertian Al-Quran yang menurut kalian paling pas dan tepat menurut kalian itu yang mana? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke, 15 menit ya. Oke, bisa. Oke, cukup. Selanjutnya, Mas Fatoni, sudah selesai? Mas Fatoni, sudah selesai belum?
Wah, Mas Fatoninya tidur ini. Iya, tidur, Bu Maida, Pak. tolong dibangunin. Tolong dibangun Mas Fatoni. Wah, ini ya. Mas Agus, oke Mas Agus deh sekarang. Gimana Mas Agus? Mas Agus. Iya, Mas iya, Agus Pak. lagi ngelakon. Belum takut. Jangan Maaf, lama Mas maaf. Agus. Aku ngelamun Masih konsentrasi pagi. ini baru nyari Pak. Ini masih bingung waktunya nggak cukup. Ini Oh, sebentar waktunya lagi nggak cukup istirahat. ya. Terus Oke deh, lapar. baik. Kalau memang waktunya nggak Hmm. cukup, nanti biar dibuat PR saja ya. Tadi pertemuan Ya. minggu depan, ya pertemuan minggu depan Hmm. kita akan membahasnya. Oke, baik. Jadi itu anak-anak terkait dengan perbedaan banyak ulama tadi ya, terkait arti Al-Quran sebenarnya apa istilahnya di dalam kitab Asy-Syuhbah ya, Al-Madkhal menurut Asy-Syuhbah dalam kitabnya Al-Madkhal ya, dalam kitabnya Al-Madkhal di Dirasatil Quran, yang menurut beliau paling tepat itu adalah menurut pendapatnya Al-Luhyani ya, yang tadi Qoro'a. Tapi dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangannya siapa yang Suyuti ya, beliau mengatakan yang paling tepat itu Al-Quran ya menurut pengertiannya Imam Syafi'i. Jadi Al-Quran itu ya isim alam, bukan berasal dari kata apa-apa. Memang itu nama yang diberikan Allah untuk kitab suci umat Islam. Oke, jadi itu ya, hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang pengertian arti Al-Quran secara terminologi. Nah, yang terakhir, sebelum kita tutup, coba anak-anak, saya ingin tahu nih, materi apa yang sudah kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Bu Zulia? Mbak Zulia? Tidur, Pak. Ya Allah, ini kenapa Apa? muridnya Pak Agung pada tidur ya? Ngantuk, Pak. Udah Mbak capek, Istiati, Pak. Mbak Istiati, Istirahat. Mbak Istiati, materi apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Ya, mudah-mudahan bisa itu, Pak, lebih mengenal dengan isi dalam Al-Quran. Oke. Lalu yang kedua, terima kasih Mbak Ati. Yang kedua, Mbak Rohma. Materi apa yang sulit kamu pelajari hari ini? Pak, tadi banyak perbedaannya, nggak bisa jadi susah. Beda-beda semua tadi pengertiannya. Iya, kan memang itu Jadi sulit pelajaran untuk kita ya. dipahami. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira Mbak Rohma, kesulitan itu kira-kira langkah Mbak Rohma untuk menuntaskan yang belum dipahami tadi gimana caranya? Mau ngapain Mbak Rohma? Ya, mempelajarinya kembali, Pak. Oke ya, nanti boleh tanya-tanya dengan teman ya. Ya. Jangan sungkan untuk bertanya ke Pak Agung juga, nanti boleh bertanya-tanya di luar kelas. Oke. Apa? Yang terakhir, Mbak Irna. Mbak Irna. Mbak Irna. Iya, Pak. Oke. Sikap atau karakter apa yang bisa dipetik dari pembelajaran hari ini? Sikap kerjasama, Pak, dengan teman. Kerjasama. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Mandiri. Mandiri. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Semoga hari ini anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.